Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Maulia Kamila ini, Yazi Wahyudi dan Deviliana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang model pembelajaran. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama, yaitu Yazi Wahyudi yang akan menjelaskan tentang peran digital dalam pembelajaran. Kepada Yazi Wahyudi, dipersilakan. Peran digital dalam pembelajaran ada 5. Yang pertama, teknologi digital pendidikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan. Yang kedua, teknologi digital pendidikan sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik. Yang ketiga, teknologi digital pendidikan sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumen. Keempat, teknologi digital pendidikan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dan yang terakhir, teknologi digital pendidikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Teknologi digital memberikan kemudahan pada para pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai platform seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Baiklah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Yazi Wahyudi tentang bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya Deviliana akan melanjutkan presentasinya terkait tentang karakteristik model pembelajaran. Nah, karakteristik model pembelajaran menurut Joyce dan Weil itu ada 5. Yang pertama adalah sistematik. Nah, sistematik ini adalah tahap-tahap dari kegiatan model tersebut. Nah, jadi sistematik ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan seorang guru ketika menggunakan suatu model pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah sistem sosial. Nah, sistem sosial ini adalah situasi atau suasana norma yang berlaku dalam model tersebut. Nah, artinya setiap model pembelajaran itu tentunya punya norma-norma yang harus diikuti oleh seorang pendidik atau seorang guru. Nah, itu juga menjadi suatu karakteristik model pembelajaran. Yang ketiga, prinsip reaksi. Nah, prinsip reaksi ini adalah pola kegiatan. Pola kegiatannya yang menggambarkan bagaimana seharusnya guru itu melihat seorang peserta didik atau memperlakukan para peserta didik. Termasuk hal-hal yang terkait tentang memberikan respon terhadap peserta didik. Nah, yang keempat itu adalah sistem pendukung. Nah, sistem pendukung ini adalah sarana. Sarana ini seperti bentuk medianya atau alat atau bahkan badan dari pendidik atau guru tersebut yang diperlukan dalam melaksanakan model pembelajaran tersebut. Nah, yang kelima adalah dampak instruksional. Nah, dampak instruksional ini adalah hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan peserta didik pada tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran menurut Ismail itu ada 4 ciri khusus atau karakteristik yang dipunyai oleh strategi atau metode tertentu. Nah, karakteristik model pembelajaran yang dimaksud itu adalah rasional teoretik yang logis yang disusun oleh penciptanya. Nah, kemudian yang kedua itu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Tentunya setiap model pembelajaran itu punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi karakteristik suatu model pembelajaran. Nah, yang ketiga ada tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut berhasil. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa setiap model pembelajaran itu berbeda-beda langkah-langkahnya. Nah, tentunya juga tingkah laku seorang guru dalam mengajar dalam setiap model pembelajaran itu tentunya berbeda-beda tergantung pada model pembelajaran yang digunakan. Nah, yang keempat adalah lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, jika tingkah laku seorang guru dalam mengajarnya juga berbeda dalam setiap model pembelajaran, maka lingkungan belajarnya pun akan berbeda. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi karakteristik dari model pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model blended learning. Nah, apa sih model blended learning itu? Blended learning ini adalah sebagai suatu pembelajaran yang menggabungkan atau mengombinasikan pembelajaran tatap muka dengan media TIK. Nah, artinya
seorang guru itu dalam model blended learning ini, seorang guru itu menggabungkan pertemuan tatap muka itu, nah, dikombinasikan dengan media TIK seperti komputer. Nah, dalam model blended learning ini ada 5 model. Yang pertama itu ada rotation. Nah, rotation ini mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Nah, artinya rotation ini itu pembelajaran online yang menggunakan komputer dan internet, tapi pembelajarannya itu tatap muka di dalam kelas dan diawasi oleh guru. Nah, yang kedua ada face-to-face driver. Face-to-face driver ini artinya guru itu tidak hanya melibatkan siswa sekedar tatap muka saja dalam ruangan kelas ataupun laboratorium, tapi guru itu melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dan mengintegrasikan teknologi web secara online. Selanjutnya yang ketiga adalah Flex. Nah, Flex ini memanfaatkan media internet dalam penyampai pembelajaran kepada peserta. Dalam hal ini, peserta itu dapat membentuk kelompok diskusi. Nah, seperti misalnya dalam kelas itu seorang guru menggunakan media infocus. Nah, seorang guru itu menggunakan media infocus dan menayangkan video. Nah, video itu diambil dari YouTube misalnya. Nah, itu kan sama saja memanfaatkan media internet sebagai media penyampai bahan pembelajaran. Kemudian yang keempat itu adalah online lab. Online lab ini adalah pembelajaran yang berlangsung di dalam ruangan laboratorium komputer dengan semua materi itu materi pelajarannya itu disediakan secara soft copy. Nah, artinya mungkin teman-teman pernah belajar di ruang laboratorium komputer. Nah, kita dalam model online lab ini kita belajarnya di laboratorium komputer dan bahan pelajarannya atau materi pelajarannya itu tidak berbentuk hard copy atau tidak berbentuk seperti buku kayak gitu. Nah, materi pelajarannya itu ada di soft copy. Soft copy ini artinya di online di dalam komputernya itu materinya, seperti misalkan bentuknya PDF. Nah, selanjutnya ada self blend. Self blend ini itu adalah peserta didik itu mengikuti kursus online. Nah, hal ini supaya sebagai pelengkap kelas tradisional atau kelas tatap muka tadi tidak hanya dilakukan dalam ruang kelas, tetapi bisa juga di luar kelas. Nah, yang keenam adalah online driver. Online driver ini adalah merupakan pembelajaran secara online di mana seorang guru itu bisa mengupload materi pembelajaran di internet sehingga peserta didik itu bisa belajar mandiri di luar kelas dan dilanjutkan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Nah, online driver ini mungkin kita sudah sering lakukan ya teman-teman. Misalkan kalau kita sebagai mahasiswa ini biasanya misalkan dosen itu mengupload materinya di e-kampus. Nah, kita bisa mendownload materi pelajarannya itu kapan saja dan di mana saja. Nah, nanti hal-hal yang misalnya mahasiswa itu tidak mengerti bisa dijelaskan saat tatap muka selanjutnya. Atau bisa juga dikirimkan di WA atau di WhatsApp. Nah, itu kan peserta didik juga bisa mendownloadnya kapan saja dan di mana saja. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangannya dari model blended learning ini? Nah, pertama kelebihannya itu hemat waktu. Tentu saja kalau menggunakan media teknologi atau internet, misalkan seperti menayangkan video. Nah, dalam video itu kan biasanya sudah ada penjelasan-penjelasan dari materi pelajaran. Nah, jadi seorang guru itu bisa menghemat waktunya supaya tidak panjang lebar dalam menjelaskan materi pelajaran. Dia hanya menjelaskan mungkin hal-hal yang peserta didik itu tidak paham. Nah, waktu yang tersisa bisa dimanfaatkan untuk mengkombinasikan dengan model yang lain seperti berdiskusi untuk tanya jawab. Nah, selanjutnya hemat biaya. Nah, kalau kita memanfaatkan teknologi dan misalkan kita menggunakan media online untuk men-share materi pelajarannya tadi seperti via PDF gitu kan, seperti bentuk PDF. Nah, yang tidak perlu kita print out
atau tidak perlu berupa hard copy, maka biaya yang kita keluarkan pun kan tidak banyak, jadi bisa menghemat biaya. Nah, selanjutnya pembelajaran itu lebih efektif dan efisien ya, karena dibantu dengan media-media seperti laptop, komputer, dan sebagainya. Kemudian peserta juga mudah dalam mengakses materi pelajaran, seperti kalau dikirim di WhatsApp atau diupload di e-kampus. Nah, itu kan kita bisa mendownload kapan saja, dan peserta didik itu artinya bisa mengakses materi pembelajaran itu kapan saja. Peserta didik juga lebih leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri. Kemudian memanfaatkan materi-materi itu yang tersedia secara online, seperti kita mencari materi di Google dan web-web lainnya dan sebagainya. Nah, kekurangannya itu apa? Sulit diterapkan apabila sarana dan prasarananya itu tidak mendukung. Nah, ya, model blended learning ini kalau sarana dan prasarananya itu tidak ada, seperti komputernya atau media-media TIK yang lainnya itu tidak tersedia, maka model ini sulit untuk diterapkan. Nah, selanjutnya tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik. Nah, misalkan kalau kita biasanya di zaman yang sekarang ini, peserta didik itu biasanya mengakses materi pelajaran itu kan menggunakan smartphone. Nah, tapi apalagi kita yang tinggal di daerah-daerah, tidak semua peserta didik itu punya fasilitas smartphone. Nah, kalau peserta didik tidak semuanya memiliki smartphone atau memiliki laptop, jadi model ini juga sulit diterapkan. Nah, akses internet juga yang tidak merata menjadi kekurangan dari model ini, karena biasanya kalau di daerah-daerah terpencil yang akses internetnya itu kurang kuat, misalnya sinyalnya itu lemah, tidak bisa, maka akan menjadi hambatan untuk diterapkannya model ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang model hybrid learning yang akan dijelaskan oleh Maulia Kamila ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran hybrid learning. Nah, hybrid learning ini tercantum menjadi dua kata. Yang pertama hybrid, yang kedua learning. Untuk hybrid yaitu campuran atau kombinasi, sedangkan learning adalah belajar. Jadi untuk hybrid learning mengacu pada belajar yang mengkombinasi atau mencampur antara pembelajaran tatap muka atau face to face dan pembelajaran berbasis komputer, online dan offline. Hybrid learning adalah kombinasi dari berbagai media pembelajaran seperti teknologi, aktivitas, jenis peristiwa untuk menciptakan program pembelajaran yang optimal bagi peserta didik secara spesifik. Nah, istilahnya yaitu campuran, merupakan model pembelajaran yang memadukan kekuatan pembelajaran tradisional tatap muka dengan format pembelajaran elektronik. Oke, dalam pelaksanaan model hybrid learning terdapat 3 bagian penunjang yang harus diperhatikan pendidik ketika menggunakan hybrid learning. Yang pertama, yaitu face to face atau tatap muka. Nah, KBM berupa proses interaksi langsung antara siswa dan pendidik. Yang kedua yaitu e-learning. Nah, kegiatan pembelajaran berbasis teknologi internet dalam proses interaksi antara siswa dengan pendidik. Dan yang ketiga yaitu m-learning. Nah, m-learning ini memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi atau TI, genggam dan bergerak seperti PDA, handphone, laptop dan tablet PC dan pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu menurut Jared M. Carman, yaitu seorang presiden Eileen Learning, menyebutkan 5 kunci dalam mengembangkan blended learning. Adapun 5 kunci tersebut, yang pertama yaitu live event. Nah, pembelajaran langsung atau tatap muka secara terpadu dalam waktu dan tempat yang sama, ataupun waktu sama tetapi berbeda tempat. Nah, yang kedua yaitu self-paced learning.
yaitu mengkombinasikan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan siswa belajar kapan saja, di mana saja, dengan menggunakan berbagai konten atau bahan belajar yang dirancang khusus untuk belajar mandiri, baik yang bersifat based maupun multimedia, seperti video, animasi, simulasi, gambar, audio, ataupun kombinasi dari kesemuaannya. Yang ketiga yaitu collaboration. Nah, di sini mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi pengajar maupun kolaborasi antar siswa, yang kedua-duanya bisa lintas sekolah atau kampus. Nah, dengan demikian, perancang hybrid learning ini harus meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar siswa ataupun kolaborasi antar siswa dan pengajar, melalui alat-alat komunikasi yang kemungkinan seperti classroom, forum diskusi, email, website, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu assessment. Nah, dalam assessment di model pembelajaran hybrid learning, perencanaannya harus mampu meramu kombinasi jenis assessment, baik yang bersifat tes maupun non-tes, atau tes yang lebih bersifat otentik dalam bentuk project. Nah, akan tetapi juga perlu mempertimbangkan antara bentuk-bentuk asesmen online dan asesmen offline. Sehingga apa? Sehingga memberikan kemudahan dan fleksibel peserta belajar mengikuti atau melakukan asesmen tersebut. Dan yang terakhir yaitu performance support material. Nah, bagian ini merupakan bagian penting karena akan mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual. Nah, pastikan kesiapan sumber daya untuk mendukung hal tersebut. Nah, bahan ajar yang disiapkan dalam bentuk digital, apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh siswa baik secara offline maupun secara online. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Maulia Kamila ini terkait model hybrid learning. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai model pembelajaran. Tadi yang sudah dijelaskan adalah peran digital dalam pembelajaran, kemudian ada karakteristik dari model pembelajaran, kemudian ada model blended learning dan model hybrid learning. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.